Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan pria di Lilit Kawat. Dirjen Imigrasi amankan 220 WNA langgar keimigrasian. Tim Judo Indonesia raih 7 medali SEA Games. Presiden dorong energi terbarukan untuk swasembada di Papua. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami berdua dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Benar sekali pemirsa, dan kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini lainnya dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya, Dewi Manik. Dan saya Sally Sregar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang pria yang diduga melakukan aksi percobaan pencurian berhasil diamankan warga di Kampung Kedung Gede Setia Mekar, Tambu Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore 16 Desember 2025. Seorang pria diduga melakukan aksi percobaan pencurian berhasil dibekuk warga di Pos Kamling Kampung Kedung Gede RT 6 RW 20 Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Setelah diamankan, terduga pelaku dibawa ke Pos Kamling untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk amuk massa. Mendapatkan laporan dari warga, anggota kepolisian dari Polsek Tambun Selatan segera mendatangi lokasi. Guna menjaga situasi tetap kondusif, petugas kepolisian kemudian mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke kantor Polsek Tambun Selatan untuk dimintai keterangan dan juga menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan identitas maupun motif terduga pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari warga desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digemparkan dengan temuan mayat di Sungai Kedung Pane pada Selasa 16 Desember 2025 siang. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi rusak dan mengenaskan. Sesosok mayat ditemukan di atas permukaan air sungai Kedung Pane di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 16 Desember 2025. Mayat ini ditemukan salah seorang warga saat hendak memancing di sekitar Jembatan Merah Sungai Kedung Pane. Warga yang mengetahui geger dan juga memadati jalan untuk melihat kondisi mayat. Polisi dan petugas BPBD yang juga mendapat laporan berjibaku untuk mengevakuasi mayat dari permukaan air kali ke daratan. Kapolsek Kedawung Kompol Ahmad mengatakan mayat ini berjenis kelamin pria dan tidak memiliki identitas. Saat ditemukan, tubuh mayat sudah rusak dan membengkak dan menimbulkan bau yang menyengat. Kami dari Polsek Kedawung, Polres Cirebon Kota, adanya laporan dari masyarakat. Awal mulanya ada seseorang yang memancing di pinggir sungai, yaitu Sungai Kedung Pane, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Orang tersebut melihat ada seorang laki-laki, ciri-cirinya ada mayat yang sudah dikerubungin lalat. Dan selanjutnya melaporkan kepada perangkat desa Kedung Jaya dan BPBD. Selanjutnya kita dari anggota Polsek Kedawung meluncur bersama dengan tim Inafis untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Selanjutnya jenazah tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk mencari identitasnya karena mayat tersebut belum ditemukan identitasnya. Saat ditemukan kondisinya bagaimana, Bang? Kondisi mayat sudah melepuh dan mengembung. Mayat yang diperkirakan berusia remaja hingga dewasa ini selanjutnya dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Gunung Jati untuk proses autopsi. Kuat dugaan mayat sudah menggenangi kali selama 3 hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban penipuan dan pemerasan saat akan melakukan penarikan tunai di salah satu mesin ATM di Plaza Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore 14 Desember 2025. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Seorang pemuda menjadi korban penipuan dan pemerasan saat akan menarik uang di ATM Bank BRI di Plaza Pondok Gede, Kota Bekasi pada Minggu sore 14 Desember 2025.
Korban diduga dikelabui oleh kelompok pelaku yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Korban sempat dibawa paksa masuk ke dalam mobil dan diajak berputar-putar hingga ke kawasan Ceger, Jakarta Timur. Selama di dalam mobil, korban dipaksa menyerahkan data dan PIN sejumlah rekening. Akibatnya, saldo rekening korban sebesar 4,2 juta rupiah dikuras para pelaku. Tak hanya kehilangan uang, sepeda motor milik korban yang diparkir di Plaza Pondok Gede juga dibawa kabur. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut diambil seorang perempuan yang diduga bagian dari komplotan pelaku. Saat ini korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku babak belur setelah tertangkap basah pemilik motor saat akan membawa kabur motor curiannya. Sejumlah warga terlihat menghakimi seorang pria yang pasrah di Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Pria ini dihakimi karena tertangkap basah saat berupaya membawa kabur motor curiannya di rumah salah satu warga sekitar. Aksi nekat pelaku dipergoki pemilik motor yang mendapatinya di ujung gang saat pulang usai mengantar istri. Ayah pemilik motor, Sutanto, mengatakan saat pelaku kepergok, pelaku panik dan juga mencoba melarikan diri, namun tetap tertangkap warga dan juga akhirnya menjadi sasaran massa. Motor baru di depan rumah tadinya, taruh di gang situ, baru aja ditaruh. Nah, mantu saya ceritanya mau nganter anaknya kuliah. Setelah dia pulang nganter, mau masuk gang lagi tuh. Itu si maling tuh udah pakai kunci T itu, letter T, udah dibawa sampai di gang itu pas papasan sama mantu saya. Ini motor saya mau bab mana gitu. Mantu saya, ini saya minjem Pak, ini saya punya teman saya minjem, ini motor saya kamu minjem bagaimana? Digituin sama mantu saya. Warga keluar disaut motornya, lari ke belakang. Nih yang teriak-teriak nih yang ini. Belakang saya nih rumahnya. Setelah teriak-teriak maling. Ya, akhirnya ditangkep tuh. Jatuh. Juga kan buntu tuh. Di belakang. Buat kandang ayam. Lokasi itu buat kandang ayam, buntu. Jadi jatuh kan keseriput gitu. Tolong. Itu yang nangkep pertama kali dia nih. Tanggap terus akhirnya dibantu sama orang, disukup ini, dibawa ke depan sini, tapi lo ngelak maksudnya. Dia waktu ditangkap warga sendiri atau ada sendiri, alasannya yang nyuruh temennya. Pelaku akhirnya diserahkan warga ke patroli Satpol PP yang melintas di lokasi untuk diserahkan ke pihak kepolisian sektor Kebayoran Baru. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Polsek Bojonggede bersama Kejaksaan Negeri Depok melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, pemirsa, rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap secara detail kronologi dan peran masing-masing tersangka. Rekonstruksi ini digelar dalam pengamanan ketat petugas kepolisian. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka masing-masing berinisial MFR, MEO, dan AS dihadirkan untuk memperagakan seluruh adegan pembunuhan terhadap korban pria berinisial AN. Rekonstruksi memperagakan sebanyak 21 adegan yang menggambarkan secara rinci dari awal pertemuan korban dengan para pelaku hingga saat korban meregang nyawa. Korban mengalami penganiayaan beruntun dimulai dari pemukulan menggunakan gelas, penusukan dengan benda tajam, hingga pemukulan menggunakan gitar listrik. Polisi menyebut korban mengalami 3 hingga 4 luka tusuk yang terdapat di bagian kepala dan dada. Penyebab kematian korban dipastikan akibat cekikan menggunakan kawat bendrat dan hantaman dengan gitar listrik. Pada saat yang bersangkutan mau pulang, saat korban mau pulang, ditarik, dijatuhin, dipukulin bertiga. Upayanya di situ. Tadi cara tersangka menghabisi korban dengan alat apa aja? Pertama dipukul pakai gelas, yang kedua ditusuk dulu sampai pakai pisau kepalanya,
yang ketiga pakai gitar listrik. Yang pakai pisau itu bergantian gitu ya Pak? Berdua aja. Berapa Berdua kali aja. tusukan, Pak? Kalau ngeliat lukanya ya sekitar 3-4 kali tusukan. Tusukan. Ya. Di kepala ya, sama di dada satu. Kepala satu, dada satu. Di kepala sekitar 3-4 tusukan, di sini di dada ada satu. Sementara itu, kuasa hukum salah satu tersangka menilai penerapan pasal pembunuhan terhadap kliennya terlalu berat. Pihak penasihat hukum meminta agar penegak hukum lebih bijak dan adil dalam menilai peran masing-masing tersangka, serta tidak menyamakan pasal bagi pelaku dengan perbuatan yang berbeda. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum dan menunggu pembuktian di persidangan. Dari apa yang kita coba lihat di dalam peragaan-peragaan tersebut, pertama kami dari salah satu daripada pelaku ini, yaitu tersangka 3, bagi kami pertama terlalu berat jika harus dipersangkakan pasal 338. Itu kita lihat dari peran dia tadi, dari semua rangkaian di dalam rekonstruksi yang dibuat 21 adegan tadi, hanya satu posisinya yang melibatkan dia secara langsung terhadap adanya penganiayaan. Ya, jadi kalau kami berharap kita para penegak hukum, ya jaksa secara khusus dan majelis nantinya supaya lebih bijak di dalam melihat peristiwa ini. Apakah memang pantas dipersamakan pasal yang sama terhadap orang yang peran dan perbuatannya jelas-jelas tidak sama? Kami berharap kepada semua insan terkait sebagai stakeholder dalam penegakan hukum kita supaya bersikap yang adil. Itu kami kalau melihat dari penerapan pasal tersebut. Diketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebulan lalu, yang kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Depok. Korban ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup tak bernyawa, dengan leher terlilit kawat di rumah salah seorang pelaku di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin hari. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 338, pasal 170, dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 orang juru parkir liar di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua jukir ini ditangkap karena diduga menganiaya seorang pengendara sepeda motor. Dalam rekaman video ini, pengendara motor diduga menjadi korban penganiayaan 2 orang juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berlari untuk mengamankan dirinya dari kejaran kedua pelaku juru parkir liar. Video ini viral dan membuat petugas kepolisian setempat bergerak cepat untuk menangkap keduanya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan mengatakan kedua pelaku yakni Ramadan dan juga Raul berhasil diamankan saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga mengeroyok karena kesal kepada korban yang beberapa kali mengklakson mereka saat tengah memarkirkan mobil di jalan dalam kondisi macet. Ada terkait pemukulan yang kebetulan viral di media sosial. Pelakunya ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang parkir. Lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena 2 orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu, pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Pelaku pertama atas nama Ramadan, pelaku kedua atas nama Raul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2,8 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Yuldi Yusman merespon terjadinya kerusuhan yang ditimbulkan warga negara asing asal Cina di Ketapang, Kalimantan Barat. Dan pemirsa, Yusman mengungkapkan sebanyak 26 WNA telah diamankan di kantor imigrasi Ketapang. Sebanyak 26 WNA yang diduga menimbulkan kerusuhan di perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri telah diamankan oleh pihak imigrasi Ketapang. PLT Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS Yuldi Yusman mengatakan jumlah tersebut bisa saja bertambah lantaran beberapa WNA meminta izin untuk melakukan perpanjangan visa dan sakit. Meski demikian, dirinya belum bisa mengungkap seluruh WNA yang diamankan apakah berasal dari Cina atau bukan.
Saat ini kami dari pusat sudah turun, tentunya dengan dibantu oleh imigrasi kami yang ada di Ketapang, sudah langsung berkoordinasi dan sudah mengamankan juga dengan dibantu oleh dari pihak Kodim. Saat ini rencananya akan dilakukan proses pendalaman oleh pihak Polda. Kami mendapatkan laporan dari Kanwil kami, Kanwil Imigrasi yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk WNA-nya saat ini sudah diamankan di kantor imigrasi Ketapang. Sebelumnya sejumlah WNA asal Cina di Ketapang, Kalimantan Barat diduga melakukan perusakan hingga penyerangan di kawasan perusahaan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri dengan menggunakan parang hingga airsoft gun. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota TNI dan 2 kendaraan perusahaan turut diserang oleh WNA tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan keterlibatan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan di Kementerian Agama periode 2023-2024. Yakut Khalil Qumas diperiksa selama 8,5 jam dan dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik, mulai dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang, jual beli kuota haji khusus, dugaan aliran dana ke oknum Kementerian Agama, hingga kerugian keuangan negara. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dalam pusaran dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan terus disidik penyidik KPK. Dalam salah satu fokus pemeriksaan Yakut adalah tentang perhitungan kerugian negara yang diharapkan menjadi pelengkap dari keterangan saksi-saksi lain. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi sedianya diperuntukkan untuk ibadah haji reguler dengan tujuan untuk memangkas panjangnya antrian yang mencapai 30 hingga 40 tahun. Namun kuota haji tambahan ini diduga disalahgunakan melalui diskresi Menteri Agama yang bertentangan dengan undang-undang. Penyidik mendalami diskresi ini, apakah inisiatif dari Menteri Agama sendiri atau atas usulan pihak lain. Menurut Budi Prasetyo, pendistribusian dan jual beli kuota haji tambahan ke penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK juga menjadi bagian dari pemeriksaan Yakut Khalil Qumas. PIHK diduga menjual kuota haji khusus kepada jemaah baru sehingga jemaah yang sudah lama mengantri disalib oleh mereka yang membayar lebih cepat dan lebih besar. Penyidik pun terus menelusuri aliran dana praktik jual beli kuota haji tambahan ini ke oknum-oknum di Kementerian Agama. Penyidik mulai dari asal-muasal kuota haji tambahan ini, di mana pemerintah Arab Saudi tidak tambahan 20 juta yang bertujuan untuk memangkas panjangnya antrian ibadah haji reguler di Indonesia. Karena dalam kenyataannya calon jamaah kita saja atau bahkan yang sampai 30 tahun bisa melaksanakan ibadah haji. Namun demikian dari 20 kuota haji tambahan melakukan diskresi Kementerian Agama jadi 50%. Padahal kalau kita mencoba pembagian haji adalah 90% untuk ibadah reguler dan 8% ibadah haji khusus. Sebelumnya KPK menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini sehingga meningkatkan status penangkapan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK kemudian mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dan 2 orang lain berpergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Dio Malawu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim dayung Indonesia terus raih emas di SEA Games 2025. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kontingen dayung Indonesia kembali menunjukkan performa impresif di SEA Games 2025. Bertanding di Rayong, Thailand, tim Merah Putih menambah koleksi medali menjadi 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Tim dayung Indonesia kembali menambah perolehan medali di SEA Games 2025. Dalam perlombaan yang digelar Rabu di Pusat Latihan Dayung, Kano Royal Thai Navy Rayong, Indonesia meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas dipersembahkan oleh duet Lamemo dan Randy Setia Maulana dari nomor skulls ganda putra. Pasangan Indonesia ini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 7 menit, 18,507 detik. Mereka unggul atas wakil Thailand Narongsak Naksaeng dan Premanut Watananusit, serta duet Filipina Rinji Penaredondo dan Maxilom Van Adrian. Hasil ini sekaligus menjadi medali emas kedua bagi Lamemo di SEA Games 2025, setelah sehari sebelumnya juga menjadi juara pada nomor skulls tunggal putra. Hingga saat ini tim dayung Indonesia telah mengumpulkan 3 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Raihan tersebut melengkapi perolehan medali dari disiplin kano. Tim dayung Indonesia masih akan tampil pada 2 nomor tersisa, yaitu dayung pesisir tunggal putra dan putri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar gembira datang dari tim judo Indonesia berhasil melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Dari cabang judo, Indonesia membawa pulang 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Tim judo Indonesia tiba kembali di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 15 Desember 2025. Kepulangan para atlet dan ofisial disambut rasa bangga usai sukses mengukir prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand. Dari cabang olahraga judo, Indonesia berhasil meraih 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Peraihan ini melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menargetkan 2 medali emas. Sekretaris Jenderal PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Regina Lefran Vega, mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diraih para atlet. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari program pemusatan latihan nasional yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Judo untuk SEA Games Thailand yang ke-33 ini, kita berhasil mengumpulkan 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Untuk 4 emas atas nama Sherina, atas nama Dini Febrianti, dan atas nama kelas 70 kg, kelas 57 kg, Rizky Maulana kelas sampai dengan 55, lalu Dharma kelas sampai dengan 90 kg. Dan 2 perak atas nama Ganding dan Indah. Lalu 1 perunggu atas nama Rama. Kami mentargetkan ke Kemenpora itu kemarin 2 emas. Dan puji Tuhan kita melampaui dari target yang diberikan kepada kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Timnas Wushu Indonesia yang kembali menegaskan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Tampil gemilang di SEA Games 2025 Thailand, Indonesia bukan hanya melampaui target medali, tetapi juga sukses mempertahankan gelar juara umum cabang wushu. Timnas Wushu Indonesia menorehkan prestasi membanggakan pada SEA Games 2025 Thailand. Indonesia bukan hanya melampaui target 3 medali emas, tetapi juga berhasil mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih pada SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Hasil tersebut ditentukan pada hari terakhir cabang olahraga Wushu yang digelar di Government Complex Building, Bangkok pada Senin 15 Desember 2025. Pada laga penentu ini, tim Wushu Indonesia mampu meraih 4 medali emas dan 1 medali perunggu. 4 medali emas Indonesia masing-masing dipersembahkan oleh Patricia Geraldine di nomor gabungan Cangkuan, Qianshu, dan Qianshu. Emas juga datang dari nomor tim Julian Barehanded yang diperkuat Ahmad Ghifari Fawais, Ahmad Ghazali Fawais, dan Taransis Jayadi. 2 medali emas lainnya diraih pada nomor sanda putri dan putra. Tarisa Dea Valentina dan Samuel Marbun sukses menjadi yang terbaik di kelas masing-masing. Sementara itu, satu-satunya medali perunggu Indonesia pada hari terakhir disumbangkan oleh Heri Brahmana di kelas 70 kg. Dengan tambahan medali tersebut, Indonesia menutup SEA Games 2025 dengan perolehan 5 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu.
Capaian ini melampaui target awal 3 emas sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai juara umum cabang Wushu. Sebelumnya, tim Wushu Indonesia juga keluar sebagai juara umum pada SEA Games 2023 di Kamboja dengan 6 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Indonesia pernah meraih prestasi serupa saat menjadi juara umum SEA Games Jakarta Palembang 2011 dengan 8 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Indonesia kembali membuat lompatan emas di SEA Games 2025. Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas di nomor angkat besi kelas 88 kg putra. Dan pemirsa, hasil ini menjadi perolehan medali emas ke-58 bagi Indonesia di ajang SEA Games. Pertandingan angkat besi kelas 88 kg putra berlangsung di Olympic Gymnasium Conbury Sports School pada Selasa 16 Desember 2025. Rahmat Erwin Abdullah berhasil mengamankan kemenangan tipis dari lifter Vietnam Nguyen Ton. Rahmat mencatatkan total angkatan 362 kg setelah mengangkat 160 kg di snatch dan juga 202 kg di clean and jerk. Sedangkan Tuan Kok memiliki total angkatan 361 kg dengan 160 kg snatch dan 201 kg clean and jerk. Perolehan ini memastikan Rahmat berebut emas ke-58 Indonesia di SEA Games 2025. Medali emas ini juga menandai keempat kalinya Rahmat untuk merebut emas secara beruntun di SEA Games sejak 2019. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim atletik Indonesia yang menunjukkan dominasi kuat di SEA Games Thailand 2025 dengan memborong 4 medali emas. Emas datang dari nomor maraton putra dan putri, serta jalan cepat 20 km putra dan juga putri. Prestasi ini pemirsa menegaskan posisi merah putih sebagai kekuatan utama atletik di Asia Tenggara. Tim atletik Indonesia tampil dominan di SEA Games Thailand 2025 dengan memborong 4 medali emas dari nomor maraton putra dan putri serta jalan cepat 20 km putra dan putri. Hasil ini sekaligus menegaskan kekuatan merah putih di cabang atletik kawasan Asia Tenggara. Emas pertama datang dari nomor maraton putra. Roby Sianturi tampil sebagai pelari tercepat dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik. Dua atlet Filipina Arlan J.R. Arbois dan juga Richard Salado menyusul di posisi berikutnya. Keberhasilan Roby dilengkapi oleh Odekta Elvina Naibaho di sektor maraton putri. Odekta mengamankan medali emas setelah menyelesaikan lomba dalam waktu 2 jam 43 menit 13 detik. Hasil ini memastikan Indonesia mengawinkan gelar maraton putra dan putri. Medali perak diraih oleh Arjo Terogesa dari Filipina sedangkan perunggu menjadi milik Vietnam. Roby menyebut kondisi cuaca dan angin kencang menjadi tantangan utama dalam lomba, namun ia mampu mengatur pace hingga finish. Emas ini menjadi medali pertama Roby di ajang SEA Games sepanjang karirnya. Hari ini, alhamdulillah sangat baik. Saya dari awal sama Bang Riki tadi coba untuk main sendiri, karena kita ketahui angin sini sangat kencang, cuman flat. Kita beranikan diri buat meninggal di belakang. Misalnya berjalan dengan lancar, pas putar balik ya lebih enak lagi berlari karena kita dorong anginnya. Perjuangannya tanpa menyerah. Yang target selanjutnya mau apa lagi? Mimpi saya pengen dapat medali di Asian Games. Saya akan perjuangkan itu. Insya Allah di bulan 2 ini saya akan ikut Sevilla Marathon untuk mempertajam waktu saya. Tim Indonesia, every nice day. Indonesia juara! Dominasi Indonesia berlanjut di nomor jalan cepat 20 km di sektor putra. Hendro keluar sebagai pemenang dengan waktu 1 jam 35 menit 25 detik mengungguli atlet Myanmar dan juga Vietnam. Tak lama berselang, Violin Intan Puspita menyumbangkan emas keempat Indonesia dari nomor yang sama di sektor putri. Violin juga mencatatkan waktu 1 jam 46 menit 52 detik mengalahkan atlet Myanmar dan atlet tuan rumah. Hasil ini menjadi kontribusi besar bagi Indonesia dalam perolehan medali di SEA Games 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait menyampaikan sebanyak 2.600 rumah hunian tetap di wilayah bencana Sumatera akan dibangun tanpa menggunakan APBN. Meski demikian, dirinya juga menyebut masih membutuhkan sekali lagi rapat koordinasi untuk membahas legalitas tanah yang digunakan.
Menko PKP Maurarar Sirait menyampaikan bahwa sudah ada 2.600 rumah hunian tetap atau huntap di wilayah bencana Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang akan dibangun menggunakan dana non-APBN. Hal ini sebagaimana disampaikan Maurarar melalui laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Meski begitu, Maurarar memastikan sebelum nantinya ada sebuah lembaga negara yang mengordinir pembangunan huntap tersebut. Ia meminta agar dirinya melalui Kementerian PKP untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi, salah satunya terkait dengan status tanah. Kepada Bapak Presiden dan saya selalu laporkan kepada Bapak Seskap, Menseknek, kita dari hari Sabtu bergerak cepat ya, gotong royongnya. Waktu hari Sabtu, hari Minggu kemarin di Hambalang saya laporkan 2.000, tadi malam ada tambahan 500, tambah lagi 100, sudah ada 2.600 gotong royong ya, non APBN. Tentu kita juga sudah persiapan seperti tadi sudah saya sampaikan, tim PKP sudah melakukan survei di 3 provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, daerah-daerah yang tentu kita cari dengan 3 kriteria ya, secara kontur tanahnya harus aman dari banjir, dari longsor, jangan memindahkan dari yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga gitu. Jadi harus benar-benar detail itu, aman. Di Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan mulai dari sektor lingkungan hidup hingga perbaikan tata kelola. Hal ini dilakukan guna mencegah bencana serupa tidak terulang kembali. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi, peraturan sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola. Menurutnya, apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, akan mencegah kejadian bencana terulang kembali. Ia menegaskan Satgas PKH akan terus bekerja secara optimal dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Guna mencegah kejadian bencana berulang kembali, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola. Sehingga keberadaan Satgas PKH memang di Perpesnya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin, melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana. Dengan harapan apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, ini mudah-mudahan tidak akan berulang kembali seperti bencana yang kita saksikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengungkapkan terdapat 31 perusahaan yang sedang diselidiki terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komandan Satgas PKH Majen TNI Dodi Triwanarto ini mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan, di Sumatera Utara terdapat 8 perusahaan, dan di Sumatera Barat 14 perusahaan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebanyak 31 perusahaan diduga bertanggung jawab atas bencana tersebut. Komandan Satgas PKH, Majen TNI Dodi Triwanarto, mengatakan di Provinsi Aceh terdapat 9 perusahaan yang diduga berkaitan langsung dengan bencana, khususnya di wilayah daerah aliran sungai atau DAS. Di Sumatera Utara, Satgas PKH mengidentifikasi 8 perusahaan, termasuk kelompok pemegang hak atas tanah atau PHT yang diduga berkaitan dengan bencana di sejumlah wilayah DAS. Sementara itu di Sumatera Barat, Satgas PKH menduga terdapat 14 perusahaan lokal yang berkaitan dengan bencana banjir dan longsor di 3 wilayah daerah aliran sungai. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai, itu ada
9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garuga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik di Tipiter Bareskrim Polri. Penyidikan ini terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang diduga dilakukan oleh sebuah korporasi besar. Setelah dilakukan koordinasi antara Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk proses penyelidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang memperparah dampak bencana alam di Sumatera, Jampidum Kejaksaan Agung telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan terhadap perusahaan atau korporasi besar yang memperparah bencana alam di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada 16 Desember 2025 yang mengakibatkan korban meninggal dan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Kejaksaan juga telah berkoordinasi dengan penyidik sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang isinya mengharuskan penuntut umum dilibatkan sejak tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara berkualitas dan tanpa adanya ego sektoral, serta memperlancar dalam pemberkasan perkara. Kejaksaan juga menegaskan bahwa dalam peristiwa yang terjadi di wilayah bencana, khususnya di Sumatera yang sudah terdapat bukti yang tidak dapat disangkal. Teman-teman media semuanya, pertama, Kejaksaan selaku penuntut umum sudah mendapatkan surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Tipiter atas dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di seputaran Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Ini yang kemudian menjadi titik bahwa perbuatan ini tidak sekedar hanya tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tapi yang utama adalah mengakibatkan bencana atau diduga ada faktor sebab akibat di situ. Nah, kemudian dari posisi itu kami selaku peneliti jaksa penuntut umum kita berkoordinasi sejak awal, apalagi amanat KUHAP yang baru nanti pasal 58 sampai 62 KUHAP yang baru itu mengamanatkan penyidikan itu penyidik menggandeng penuntut umum sejak awal. Tujuannya satu, kita ingin menegakkan hukum ini dengan benar, berkualitas, dan jangan sampai ada ego sektoral, apalagi berkas bolak-balik. Tujuannya satu, ini ada satu peristiwa pidana, kita sudah sepakat tadi sudah digelar, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, korbannya nyata, tidak bisa dibantah lagi. Tugas kita selaku penegak hukum, kita akan bersama-sama memfaktakan ini menjadi fakta yuridis, dan nanti akan kita gelar, kita bawa ke pengadilan, dan yang utama adalah kita ingin meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan pemulihan. Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri juga telah menyepakati sanksi terhadap korporasi harus dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait pemulihan lingkungan dan ganti kerugian sesuai pasal 112 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kejaksaan Agung tetap akan memproses penyelidikan perkara ini untuk segera dituntaskan secara hukum, sekaligus menjadi harapan masyarakat dalam mencapai keadilan dan menjalankan arahan Presiden terkait penegakan hukum lingkungan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan akan memberikan sanksi administrasi kepada perorangan atau korporasi yang melakukan perusakan lingkungan di 3 provinsi yang terdampak banjir Sumatera. Pemirsa, sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa ganti rugi. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memastikan setiap subjek hukum yang diduga turut berkontribusi atas terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimintai pertanggungjawaban.
Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa Satgas PKH telah melakukan langkah-langkah identifikasi terkait perbuatan pidana atas bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera tersebut. Selain proses pidana, subjek hukum yang bertanggung jawab baik perorangan maupun korporasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa evaluasi perizinan yang telah dikeluarkan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung telah mengumpulkan data dari para ahli terkait proses penyelidikan dalam bencana di Sumatera. Polisi juga akan menetapkan tersangka dari 19 saksi yang sedang dalam proses pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri hingga saat ini masih memproses pemeriksaan 19 saksi dari kasus bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, polisi juga akan segera menetapkan tersangka dari beberapa saksi yang saat ini menjalani proses pemeriksaan. Bareskrim Mabes Polri juga belum menyebutkan perusahaan-perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas banyaknya kayu yang ikut tersapu banjir bandang di Sumatera. Bertanya, kami tentunya mewakili pemerintah telah menyediakan sumber daya yang luar biasa. Karena kasus ini adalah kasus yang luar biasa, pemerintah tentunya menyediakan sumber daya manusia yang paling hebat, kemudian dana yang luar biasa untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Demikian pula aturan-aturan yang diterapkan tentunya juga semua aturan yang akan bisa menjerat pelaku tindak pidana yang luar biasa ini. Kami terapkan tindak pidana lingkungan hidup, kemudian pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi. Hingga saat ini proses penyidikan juga masih berjalan. Para pelaku juga akan dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup, mengingat banyak jumlah korban jiwa serta dampak bagi lingkungan. Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka juga turut membawa staf jaksa peneliti agar sejak awal mengetahui kondisi dan fakta lapangan, sehingga mempermudah proses penuntutan ke depannya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jakarta periode 2025-2028 di Balai Kota Jakarta pada Rabu 17 Desember 2025. Pramono juga mengapresiasi kinerja KPID DKI Jakarta dalam menjaga fondasi ruang siar yang sehat. Ia juga meminta KPID lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi konvergensi media. Gubernur DKI Jakarta melantik 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2025 hingga 2028. Mereka yang dilantik ialah Ahmad Syulhi, Luli Barlini, Ferry Opta Ferdinansyah, Ananda Ismail, Ari Wahyudi Eldimar, Didik Syuyuti, dan Sona Sofian Permana. Dalam kesempatannya, Pramono tegaskan bahwa Jakarta adalah etalase nasional yang memiliki pengaruh besar. Maraknya hoaks dan disinformasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama dan berkelanjutan. Apa yang disiarkan dari Jakarta tidak hanya dikonsumsi oleh warganya, tetapi membentuk rujukan, narasi, dan persepsi publik di tingkat nasional hingga internasional. Pada saat yang sama, seperti kita ketahui, kita berada dalam landscape media yang berubah sangat cepat. Konvergensi antara penyiaran konvensional dan platform digital disertai maraknya hoax serta disinformasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara bersama dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, KPID memegang peran strategis dalam menjaga marwah penyiaran. KPID dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perkembangan kebijakan penyiaran. Hadir sebagai penyeimbang, menjaga ruang siar tetap beretika sehat dan berpihak pada kepentingan publik, terutama dalam
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPID Jakarta periode 2018 hingga 2025, Tri Andri Supriyadi, berharap Komisioner KPID Jakarta yang baru dapat menyelesaikan berbagai tantangan, khususnya di lembaga penyiaran. Tantangan hari ini terkait penyiaran cukup banyak karena gimana kita menumbuh kembangkan rasa menonton TV kembali seperti dulu, dan hari ini saingan lembaga penyiaran selama saya menjabat itu untuk di global di platform media sosial. Nah, harapan saya sebagai ex-komisioner KPID Jakarta hari ini, semoga RUU penyiaran segera disahkan untuk menunjang lembaga penyiaran. Dan menurutnya, RUU penyiaran penting disahkan untuk menghadapi perubahan dari media konvensional ke media sosial guna menunjang fungsi lembaga penyiaran. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 220 warga negara asing yang diduga melanggar keimigrasian dalam operasi Wira Waspada serentak yang digelar pada 10 hingga 12 Desember 2025. Hal itu merupakan operasi pengawasan keimigrasian yang berkaitan dengan pengawasan orang asing di luar wilayah pertambangan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan penindakan terhadap 220 WNA yang ditangkap merupakan bagian dari operasi pengawasan keimigrasian serentak yang menargetkan tenaga kerja asing. Dalam operasi tersebut, imigrasi mencatat ada sebanyak 2.298 kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Adapun pelanggar terbanyak didominasi warga negara Tiongkok, Korea Selatan, Nigeria, India, dan Pakistan. Sementara itu terkait dengan tindak lanjut, Dirjen Imigrasi memberlakukan 2 jalur penindakan hukum terhadap WNA, yakni melalui tindakan administrasi keimigrasian dan proses pro justisia. Penindakan hukum tersebut dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke Indonesia, hingga pengenaan denda. Serentak ini telah kami laksanakan pada periode 10 hingga 12 Desember 2025. Kami menitik beratkan target pengawasan pada tenaga kerja asing atau TKA. Kemudian yang kedua, kegiatan pengawasan yang tercatat dalam operasi ini mencapai 2.298 kegiatan di kantor imigrasi seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari rangkaian kegiatan tersebut, kami berhasil mengamankan total 220 warga negara asing atau WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kemudian selanjutnya Ditjen Imigrasi telah melakukan pengawasan yang ketat di 3 lokasi utama yang menjadi konsentrasi kegiatan orang asing di sektor pertambangan dan industri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI tinjau layanan Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Komisi 9 DPR RI melihat langsung perubahan layanan kesehatan di RSUD Bahtera Mas Kendari. Dan fasilitas kesehatan yang semakin lengkap dengan alat medis modern diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke RSUD Bahtera Mas Kendari, Rabu 10 Desember 2025. Kunjungan ini untuk melihat langsung perkembangan dan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Hasilnya, Komisi 9 menilai terjadi perubahan nyata, mulai dari fasilitas yang semakin lengkap hingga penggunaan alat medis yang lebih modern. Kondisi ini menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik di daerah sendiri.
Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaidi menegaskan besarnya dukungan pemerintah pusat harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan alat kesehatan secara maksimal agar masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan di luar daerah. Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah dan DPR RI untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas bagi warga Sulawesi Tenggara. Ya, hari ini kita melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Batara Mas untuk mengecek kondisi yang terjadi di rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada temuan yang berarti. Dukungan pemerintah pusat sudah sangat besar, maka harus diikuti dengan SDM yang kompeten, serta pemanfaatan alat kesehatan secara maksimal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Dengan peningkatan fasilitas dan kualitas layanan di RSUD Batara Mas, diharapkan akses kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara semakin mudah dan merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang meresmikan Comment Center sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi dan transformasi koperasi di Indonesia. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meresmikan Comment Center di Jakarta pada Senin 15 Desember 2025. Comment Center sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi dan transformasi koperasi di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tak hanya itu, Comment Center hadir sebagai pusat sistem informasi dan pengawasan operasional koperasi, khususnya Kopdes Kelurahan Merah Putih. Dalam sambutannya, Menko menyatakan bahwa salah satu fokus utama transformasi adalah digitalisasi. Dan dalam proses digitalisasi, siang hari ini kita meresmikan Comment Center menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan Kementerian Koperasi untuk mempercepat proses digitalisasi dari koperasi. Tentang perlunya early warning system, supaya kita dari sejak awal sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin. Lebih lanjut, Menko menyampaikan harapannya agar dapat meningkatkan pelaporan dan pengawasan koperasi secara lebih efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebagai langkah nyata memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani MOU dan PKS dengan 14 mitra strategis pada 15 Desember 2025. Pemirsa, melalui kolaborasi lintas sektor yang diharapkan bisa memperkuat pengawasan digital serta mencegah penipuan lowongan kerja ilegal. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani MOU dan PKS dengan 14 mitra strategis pada Senin 15 Desember 2025. Penandatanganan ini sebagai langkah nyata memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan hingga purna penempatan. Untuk mitranya sendiri melibatkan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait. Sementara itu, untuk fokus kerjasama mencakup peningkatan kualitas, kompetensi, dan keselamatan pekerja migran. Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa pekerja migran adalah manusia bermartabat, bukan komoditas, sehingga negara wajib hadir memastikan mereka bekerja dengan aman, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan digital, mencegah penipuan lowongan kerja ilegal, serta meningkatkan kualitas SDM agar PMI makin kompetitif di pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini datang dari Menteri Keuangan yang memastikan defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto meskipun menghadapi tekanan yang besar. Dan Purbaya memastikan APBN yang dikelolanya sejak awal September 2025 akan membukukan defisit di bawah 3%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa APBN yang dikelola olehnya sejak awal September 2025 akan membukukan defisit di bawah 3% atau masih dalam batasan undang-undang. Purbaya masih menghitung arus keluar masuk kas APBN jelang penutupan 2025, sehingga belum bisa memastikan apabila defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB, meskipun penerimaan pajak masih di bawah target. Penerimaan negara awalnya ditargetkan mencapai 3.005,1 triliun rupiah,
yang kemudian diturunkan menjadi Rp2.865,5 triliun atau 95,4% dari target awal. Proyeksi defisit pun dikoreksi dari semula 2,53% terhadap produk domestik bruto menjadi 2,78% PDB. Catatan realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% dari target proyeksi. Sedangkan defisit dilaporkan pada level 2,02% PDB. Hanya karena masih gerak, yang jelas tahun depan akan berubah. Saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on. Defisit berubah, mungkin akan lebih besar lagi, tapi saya akan di bawah 3%, jadi secara undang-undang masih aman, masih dihitung. Kan angkanya bergerak terus nih, kita masih tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, kan geser kan. Nah, ada beberapa, tapi saya 2 triliun, 3 triliun besar enggak? Katanya pajak saku mau ngasih 2-3 triliun tuh, terus dari pajak dari barang yang dirampas itu loh. Terus apa ya, yang satuan PKI itu, yang PNBP. Yang untuk saya kan yang penting uangnya cukup. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi kembali melepas dan memberangkatkan para calon transmigran asal Lampung, DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi resmi melepas sekaligus memberangkatkan para calon transmigran asal Lampung, DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat ke Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan kawasan Taramanutua, Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Para calon transmigran tersebut terdiri dari 75 kepala keluarga dengan 255 jiwa yang diberangkatkan di kantor pemerintah Provinsi Bandar Lampung, pada Selasa siang. Viva Yoga mengatakan hal ini menjadi momentum penting mengingat Lampung kini bukan lagi menjadi kota transmigrasi, melainkan menjadi kota asal transmigran. Adapun dirinya menjelaskan alasan masyarakat yang ingin menjadi transmigran dikarenakan ingin merubah pendapatan menjadi lebih baik. Selain itu juga program transmigrasi merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto agar adanya pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah. Kami dari Kementerian Transmigrasi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Lampung yang menjadi tuan rumah, Pak Sekda, menjadi tuan rumah pemberangkatan calon transmigrasi sebanyak 75 kepala keluarga dan 255 jiwa dari Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Ini adalah momentum sejarah yang penting kenapa kita hadir untuk pemberangkatan calon transmigrasi di Provinsi Lampung. Yang pertama, Lampung itu tidak bisa dipisahkan dari program transmigrasi. Bahkan sebelum kemerdekaan, tahun 1905, zaman kolonisasi Belanda juga ada pemberangkatan 155 dari Kabupaten Kedu, Jawa Tengah di Lampung. Yang kedua, Hari Bakti Transmigrasi tanggal 12 Desember itu bertepatan dengan pemberangkatan pertama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, warga trans ke Lampung dan Lubuk Linggau. Jadi sekarang ini Lampung yang dulu sebagai tempat tujuan transmigrasi, sekarang Lampung menjadi tempat asal transmigrasi, menjadi daerah pengirim transmigrasi. Ini menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung telah terjadi transformasi, dinamika sosial, perubahan ekonomi, sosial, politik yang cukup bagus, sehingga yang dulu Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan untuk warga melakukan transmigrasi, sekarang Lampung menjadi provinsi yang mengirim
asal transmigrasi ke beberapa daerah yang lainnya. Program ini merupakan asa cita Presiden Prabowo Subianto agar dapat mensejahterakan masyarakat melalui mendapatkan pendapatan yang baik. Dari Lampung, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang menjenguk para korban tabrakan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan kondisi para korban saat ini dalam keadaan baik dan juga stabil. Kepala BGN Dadan Hindayana mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjenguk para korban tabrakan mobil SPPG di Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan kondisi para korban saat ini dalam keadaan baik dan juga stabil. Dalam perbincangan singkat itu, Presiden Prabowo Subianto juga menanyakan makanan favorit korban. Anak tersebut menyebutkan ayam goreng sebagai makanan kesukaannya. Ya, Pak Presiden tadi pukul 12.20 berkunjung ke Rumah Sakit Koja melihat 3 pasien yang masih dirawat, 1 guru dan 2 siswa. Kondisinya sendiri sejauh ini? Kondisinya membaik, stabil. Yang 1 yang di ICU sudah tadi bisa berkomunikasi dengan Presiden, bahkan ingat yang datang siapa, kemudian ketika ditanya makanan favorit apa, bisa menyebutkan bahwa dia suka ayam goreng dan Pak Presiden nanti akan memberikan ayam kesukaan anak itu. Pak, ada pesan dari Pak Presiden? Ya, untuk anak-anak agar kuat dan rajin belajar. Untuk Pak Guru Mariono yang masih dirawat, disampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya dan tentu saja tetap sabar. Lebih lanjut, Presiden memberikan semangat agar para anak tetap kuat dan rajin belajar meski tengah menghadapi musibah. Kepada guru bernama Mariono yang masih menjalani perawatan, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Ia meminta Mariono untuk bersabar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah meluncurkan kanal pengaduan yaitu Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Kanal ini ditujukan untuk menampung kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Seluruh laporan akan ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh kementerian dan lembaga terkait. Kanal pengaduan P2SP dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgaspb2sp.go.id. Pemerintah menegaskan setiap aduan akan dibahas dalam forum rutin mingguan Satgas. Satgas P2SP memiliki 3 kelompok kerja, yaitu monitoring realisasi anggaran, debottlenecking usaha, dan penyelesaian regulasi. Hingga pertengahan Desember, realisasi anggaran program strategis telah mencapai lebih dari 1.200 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyatakan siap menindaklanjuti laporan terkait perpajakan, kepabeanan, serta dukungan anggaran pasca bencana. Kehadiran kanal P2SP adalah bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Selain itu, kanal ini menjadi instrumen nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Keuangan tentu sebagai bagian dari Satgas P2SP, kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti kalau ada yang terkait dengan insentif perpajakan, tentang aturan perpajakan akan jadi masukan kita dan kita diskusikan di dalam Satgas ini. Khususnya itu untuk yang Pokja 2
Kalau yang Pokja 1 soal realisasi anggaran, biasanya kan kita memang menyampaikan setiap bulan. Nanti kita akan update terus tentang PKH, yang tadi program-program strategis nasional. Itu poin pertama, jadi Kementerian Keuangan akan terlibat secara aktif dalam Satgas ini. Pemerintah berharap kehadiran kanal P2SP dapat mempercepat pelaksanaan program serta memperkuat iklim usaha nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar workshop regulasi kebencanaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan langkah penanganan dan juga pemulihan pasca bencana agar lebih cepat, responsif, dan juga berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah serta perwakilan universitas menyelenggarakan workshop regulasi kebencanaan. Workshop ini digelar untuk menyatukan persepsi dan langkah strategis dalam penanganan pasca bencana. Tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, namun juga memastikan akses tetap terbuka, distribusi logistik berjalan lancar, serta masyarakat di wilayah terdampak dapat bangkit dan lebih kuat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, prinsip Build Back Better menjadi pijakan utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pemulihan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat siap memperkuat regulasi dan mekanisme kebencanaan, agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan akuntabel. Bukan sekedar memulihkan kondisi, namun membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Lahan untuk rekon, membangun rumah secepat-cepatnya, mengembalikan jalan, bahkan membangun jalan alternatif agar tidak lagi terjadi isolasi total yang berkepanjangan. Kita harus memperpanjang landasan di beberapa bandara, memperbanyak lapangan-lapangan olahraga sebagai drop-off bantuan logistik yang sekaligus sebagai tempat landing helikopter. Build back better, kita harus membangun jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini upaya yang tidak mudah, harus dilakukan secara cepat. Regulasi menjadi kunci. Ini adalah bencana yang ditangani secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Kita tetap harus akuntabel, tetapi kita harus membangun birokrasi yang lebih ringkas, lebih pendek dalam menghadapi bencana ini. Channel normal tidak bisa lagi digunakan, ini adalah channel kebencanaan. Karena Bapak Presiden sejak kabinet kemarin, kita harus mengembalikan kondisi ini secara secepat-cepatnya dan kemudian seefektif mungkin, bukan semata-mata mengembalikan kehidupan seperti semula, tapi membuat kehidupan menjadi lebih baik. Pratikno juga menegaskan prinsip Build Back Better menjadi landasan agar pemulihan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah berharap penanganan pasca bencana ke depan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Kesehatan yang menambah tenaga medis di Aceh Utara untuk menangani warga terdampak banjir. Penugasan ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan telah menerjunkan tenaga cadangan kesehatan di wilayah terdampak banjir di Aceh, khususnya Aceh Utara. 2 pos utama ditempatkan, yaitu pos pelayanan kesehatan TCK EMT1 di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, dan pos kesehatan Lapang untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak bencana. Sejumlah tenaga medis di pos tersebut melakukan pertolongan terhadap warga yang terluka, serta pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah. Aceh Utara menjadi provinsi dengan kebutuhan tenaga kesehatan paling tinggi dengan kekurangan tenaga medis di rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang terus dipenuhi secara bertahap oleh Kemenkes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan mengirim 600 tenaga kesehatan termasuk dokter, dokter spesialis, dokter koas, dan perawat ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Penambahan tenaga medis ini merupakan respon langsung atas perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat terdampak bencana.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus berjalan. Pemulihan bukan hanya terkait membangun kembali rumah dan juga infrastruktur, melainkan trauma yang masih dirasakan para penyintas, terutama anak-anak. Berbagai langkah dilakukan secara kolaboratif untuk proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Langkah ini untuk membantu masyarakat bangkit termasuk memulihkan kondisi psikososial para penyintas. Pemulihan tidak hanya tentang membangun kembali rumah dan infrastruktur, melainkan ada luka yang lain yang perlu dirangkul, yaitu trauma yang masih dirasakan para penyintas terutama anak-anak. Melalui layanan dukungan psikososial, para pekerja sosial merawat luka trauma anak-anak secara bertahap. Dengan pendekatan penuh kasih sayang, para pekerja sosial berinteraksi melalui aktivitas bermain, bernyanyi dan bercerita, menciptakan ruang anak yang aman untuk mendukung proses pemulihan. Tak hanya itu, pendampingan psikologi bagi orang tua dan anak serta layanan gratis turut diberikan sebagai bagian dari proses pemulihan menyeluruh. Melalui layanan psikososial ini, anak-anak diharapkan dapat kembali menemukan rasa aman dan percaya diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang menyatakan 323 dapur MBG dialihkan untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Program ini langsung bergerak cepat untuk menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember menyampaikan bahwa sebanyak 323 satuan pelayanan pemenuhan gizi dari program makan bergizi gratis kini beralih fungsi menjadi dapur umum untuk membantu masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 109 SPPG berada di Aceh, 148 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat, menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi. Dapur-dapur MBG ini didukung oleh anggaran yang selalu tersedia untuk wilayah terdampak bencana, sehingga pelayanan dapat terus berjalan. Secara nasional, hingga saat ini telah berdiri 17.555 SPPG di 38 provinsi, yang telah melayani 50,39 juta pelajar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 741.985 orang. Program MBG juga melibatkan 41.389 pemasok dalam distribusi makanan bergizi. Terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Serapan anggaran program MBG hingga kini mencapai 58 triliun rupiah atau 81% dari pagu. Hingga akhir Desember sebanyak 19.000 SPPG baru akan didirikan untuk memperluas jangkauan program, menjadikan dapur-dapur MBG salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan membangun jembatan darurat. Beberapa jembatan strategis termasuk Tepin Mane dan juga Dusun 3 Pondok Gudang sudah dapat dilalui kembali. Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca bencana. Fokus utama adalah pembangunan jembatan darurat atau jembatan Beli untuk memulihkan konektivitas dan memperlancar distribusi bantuan. Di Aceh, 4 jembatan strategis menjadi sorotan. Jembatan Tepin Mane di Biren sudah dibuka kembali untuk kendaraan 2 arah. Sementara jembatan Tepin Redep dijadwalkan rampung 18 Desember 2025. Jembatan Kuta Belang dengan konstruksi lebih kompleks diproyeksikan selesai 25 Desember 2025. Sementara di Sumatera Utara, jembatan Dusun 3 Pondok Gudang di Langkat sudah 60% rampung dibangun oleh TNI AD dan warga sipil menggunakan material Armco. Meskipun darurat, jembatan ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, memulihkan akses vital bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah memberikan relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR bagi debitur terdampak bencana alam di 3 provinsi. Kebijakan ini pemirsa diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan pada fase pertama, debitur tidak diwajibkan membayar angsuran, serta tidak dilakukan klaim penjaminan dan asuransi. Fase ini berlaku mulai Desember 2025 hingga Maret 2026, sambil dilakukan pemetaan dampak bencana terhadap usaha debitur. Pada fase berikutnya, pemerintah memberikan opsi perpanjangan tenor, tambahan kredit, hingga potensi penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak dapat dilanjutkan. Pemerintah juga menetapkan subsidi bunga KUR sebesar 0% pada tahun 2026 dan 3% pada 2027. Dengan arahan Bapak Presiden dan juga kemarin juga dilaporkan di dalam sidang Kabinet Paripurna terkait dengan penanganan kewajiban KUR bagi debitur terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tadi putuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi pelaku usaha kecil agar dapat bangkit pasca bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sempat mencapai Rp35.000, harga LPG 3 kg di Aceh kini kembali normal menjadi Rp18.000. Dan warga pun menyambut gembira operasi pasar yang membuat LPG lebih terjangkau. Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg di kantor Camat Belang Bintang, Aceh Besar untuk membantu masyarakat pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kegiatan ini disambut antusias warga karena harga LPG kembali normal, Rp18.000 per tabung dibanding sebelumnya mencapai Rp22 hingga Rp35.000. Salah satu warga yaitu Ani mengaku bersyukur bisa membeli LPG dengan harga normal. Melalui sistem antrian yang lebih tertib, ia berharap pasokan LPG ke depannya lebih lancar, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru agar semua warga bisa mendapatkannya secara adil. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah mengatakan, operasi pasar ini digelar untuk memastikan pasokan energi terpenuhi dan harga tetap sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga bertujuan membantu masyarakat menghadapi kesulitan pasca bencana sekaligus menekan inflasi di wilayah Banda Aceh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala MI6 sebut Putin tunda damai Ukraina. Informasi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Kepala Badan Intelijen Inggris MI6 menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sengaja menunda upaya damai untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dan Putin juga disebut masih bertekad untuk menundukkan Ukraina dan terus mengintimidasi negara-negara NATO. Dalam pidato publik pertamanya sejak menjabat sebagai kepala MI6, Baylis Metreweli menyatakan bahwa Rusia kini beroperasi di ruang antara damai dan perang, yang menyebut Moskow menggunakan taktik di bawah ambang perang terbuka untuk menguji Barat. Metreweli menyebut Rusia memperlambat proses negosiasi damai, serta terus menjalankan strategi agresif untuk menguasai Ukraina dan juga mengganggu anggota NATO. Kepala Dinas Intelijen Inggris juga menuding Moskow bahwa mensupport serangan cyber terhadap infrastruktur kritis negara lain, termasuk penyusupan drone di sekitar bandara Eropa, aksi pembakaran, sabotase, dan juga kampanye disinformasi. Ia menyebut tindakan Rusia sebagai upaya untuk mengekspor kekacauan. Menurutnya, strategi ini akan terus berlanjut hingga Putin dipaksa mengubah perhitungannya. Metreweli yang berusia 48 tahun menjadi perempuan pertama yang memimpin Badan Intelijen Luar Negeri Inggris selama 116 tahun. Ia menyampaikan pidato di markas MI6 di London, gedung yang dikenal luas lewat film-film James Bond.
Dalam pidatonya, Metropolitan juga menekankan teknologi yang berkembang pesat telah mengubah aturan konflik modern. Ia menyebut ancaman hibrida dari negara dan kelompok ekstremis membuat garis depan kini ada di mana-mana. Meski menyinggung Tiongkok secara singkat, Metropolitan menegaskan ancaman utama saat ini datang dari Rusia yang disebut agresif, ekspansionis, dan juga revisionis. Peringatan ini disampaikan di tengah intensifnya diplomasi untuk mengakhiri perang hampir 4 tahun di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari yang sama bertemu dengan utusan Amerika Serikat di Berlin. Sekutu Ukraina berupaya memperkuat dukungan di tengah tekanan Washington agar Kiev segera menerima kesepakatan damai yang juga dimediasi oleh Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan melakukan penyisiran dari rumah ke rumah di sekitar kampus Brown University. Petugas mencari rekaman video atau bukti lain yang dapat mengarahkan mereka pada pelaku penembakan mematikan akhir pekan lalu. Insiden tersebut menewaskan 2 mahasiswa dan melukai 9 orang lainnya. Otoritas merilis 3 video baru yang menampilkan sosok terduga pelaku. Dalam rekaman tersebut, pria itu terlihat mengenakan masker dan jaket gelap 2 warna. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun rekaman yang diambil 2 jam sebelum penembakan disebut sebagai gambaran paling jelas sejauh ini. FBI juga menyatakan terduga pelaku memiliki tinggi sekitar 173 cm dengan postur kekar. Biro Investigasi Federal juga menawarkan hadiah sebesar $50.000 bagi informasi yang juga mengarahkan pada identitas, penangkapan, dan vonis terhadap pelaku. Kepala Kepolisian Providence Kolonel Oscar Perez mengimbau masyarakat untuk membantu penyelidikan yang meminta siapapun yang merasa mengenali sosok dalam video agar segera menghubungi saluran laporan khusus. Sementara itu, penyelidikan sempat mengalami kemunduran setelah polisi melepaskan seseorang yang sebelumnya ditetapkan sebagai person of interest. Pihak berwenang juga menyatakan bukti baru menunjukkan arah berbeda. Keputusan tersebut memicu pertanyaan publik terkait dengan keamanan kampus dan ketersediaan rekaman CCTV universitas. Sejumlah mahasiswa dan pengunjung kampus mengaku merasa tidak aman karena pelaku masih buron. Mereka mempertanyakan bagaimana pelaku dapat mengakses gedung dan juga melarikan diri di siang hari bolong. Hingga saat ini polisi menegaskan perburuan terhadap pelaku terus dilanjutkan dan keamanan di area kampus masih ditingkatkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 33 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan udara Israel di Gaza dalam 12 jam terakhir. Serangan ini menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Eskalasi terbaru terjadi setelah militer Israel mengaku pasukannya ditembak di Khan Younis, meski mereka menegaskan tidak ada korban di pihak Israel. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut Raed Saad sebagai komandan unit manufaktur militer. Sementara Israel menuduh Saad terlibat dalam upaya membangun kembali organisasi bersenjata yang diklaim melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 2 bulan lalu. Militer Israel menyatakan serangan dilakukan setelah sebuah alat peledak meledak dan melukai 2 prajurit Israel di wilayah selatan Gaza. Serangan pada Sabtu di sebelah barat kota Gaza menewaskan 4 orang. 3 orang lainnya dilaporkan terluka dan dirawat di rumah sakit Al-Audah. Hamas dalam pernyataan awal menyebut kendaraan yang diserang adalah kendaraan sipil. Kelompok ini juga menyatakan telah menunjuk komandan baru, namun tanpa merinci identitasnya, serta menegaskan hak untuk merespons agresi penjajahan. Sejak gencatan senjata berlaku, serangan udara dan penembakan Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan setidaknya 391 warga Palestina. Pihak Israel menyatakan serangan terbaru dilakukan sebagai balasan atas aksi militer terhadap pasukannya. Pasukan Israel juga dilaporkan menembak warga Palestina yang mendekati garis kuning, zona pembatas antara wilayah yang dikuasai Israel dan bagian lain Gaza. Israel juga menuntut agar kelompok Palestina mengembalikan jenazah sandera terakhir, Ranfili, sebagai syarat untuk melanjutkan fase kedua gencatan senjata. Fase ini mencanangkan akhir kekuasaan Hamas dan rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi mancanegara, pemirsa, sebuah pohon Natal unik menarik perhatian warga di Lebanon. Pohon Natal ini bukan terbuat dari kayu atau plastik, melainkan dari sabun alami. Karya kreatif tersebut dipamerkan di Sekolah Menengah Antonin Sister di Rumih Utara Beirut. Pohon Natal raksasa ini terbuat dari sabun tradisional lokal yang diberi aroma bunga lemon dan juga berbagai tanaman alami. Tema sabun dipilih untuk menciptakan batang sabun terbesar dalam bentuk pohon Natal.
Seluruh bahan yang digunakan bersifat alami dan juga ramah lingkungan. Hal ini sekaligus menjadi edukasi bagi siswa tentang produk lokal dan juga keberlanjutan. Pengerjaan proyek ini didukung oleh Baderhausen Eco Village. Pendirinya Baderhausen juga menjelaskan bahwa bahan-bahan sabun diambil dari berbagai wilayah di Lebanon. Setiap unsur sabun mewakili daerah-daerah utama di Lebanon. Pesan yang ini disampaikan keutuhan negara melalui karya seni. Pohon Natal sabun ini memiliki berat lebih dari 2 ton, tingginya mencapai 3,75 meter dengan lebar sekitar 1,85 meter. Lebanon, khususnya kota Tripoli, memiliki tradisi pembuatan sabun yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Sabun Tripoli terkenal berbahan dasar minyak zaitun dan juga ekstrak botani yang bermanfaat bagi kesehatan. Pohon Natal dari sabun ini menjadi perpaduan antara perayaan Natal, kreativitas, dan juga warisan budaya Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pusat kota Moskow berubah menjadi destinasi musim dingin yang memukau, menarik perhatian warga maupun turis. Dan dekorasi Natal dan Tahun Baru memenuhi jalanan, menciptakan suasana meriah saat warga menikmati hangatnya perayaan musim dingin. Pusat kota Moskow menjelma menjadi Winter Wonderland dengan tampilan pesta akhir tahun yang memikat, menarik perhatian warga maupun turis yang melintas. Rekaman pada Senin dan Selasa 8 dan 9 Desember 2025 menunjukkan jalanan ibu kota Rusia yang dipenuhi dekorasi berkilau dan pohon-pohon Natal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Warga terlihat menikmati pusat kota, berjalan-jalan dan mengabadikan momen dengan foto. Seorang warga bernama Yelena mengatakan bahwa Moskow selalu indah namun menjadi fantastik dan magis saat menjelang Tahun Baru. Yelena menambahkan ia selalu berkeliling Moskow setiap akhir tahun dan menemukan banyak hal baru setiap tahun. Administrasi kota menyampaikan bahwa persiapan perayaan dimulai pada 7 November dengan banyak lampu dan dekorasi merupakan penggunaan ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee yang memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Menaker mengatakan saat ini prosesnya tinggal menunggu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee memastikan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengupahan sudah berada di Istana Negara. Yasir Lee juga berharap RPP itu dapat segera ditekan supaya dapat segera diumumkan. Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah pengumuman UMP itu akan disampaikan langsung oleh Presiden atau tidak. Namun dia memastikan bahwa peningkatan UMP kali ini dapat menggembirakan bagi para pekerja. Lebih lanjut, menurutnya pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan kalangan pekerja. Seperti tahun lalu ditentukan peningkatan UMP naik 6,5% beserta dengan adanya bantuan dan insentif yang juga diberikan. UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Kapan Pak? Kapan? Iya, tadi barusan sudah di meja beliau. Tunggu kalau bisa hari ini, kalau nggak besok tandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan. Yang umumkan Presiden apa? Nanti besok kita lihat. Tapi yang jelas, yang pertama saya ingin sampaikan juga bahwa pemerintah komit terkait dengan kesejahteraan buruh. Jadi ada yang banyak bertanya kepada saya gitu ya, terkait dengan komitmen. Ya saya sampaikan bagaimana 1 tahun perjalanan kami dengan Pak Presiden. Tahun lalu upah 6,5%, ada bantuan hari raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May Day, ada diskon iuran JKK, JKP, kemudian bagaimana kita ya penambahan manfaat JKP 60% ya untuk 60% gaji selama 6 bulan, kemudian ya macam-macam. Itu menunjukkan komitmen kita bahwa kita sangat concern terkait dengan kesejahteraan buruh. Dan yang kedua, kita tunggu aja, ini sedang kami menunggu tanda tangan dari Pak Presiden, dan insya Allah beberapa bocorannya. Satu, kita komit untuk menjalankan amanat dari MK. Jadi artinya satu di situ untuk memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif. Kemudian yang kedua, artinya di situ akan ada range memberikan kesempatan kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk menentukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun beberapa bocoran yang sudah diberikan juga dipastikan penentuan UMP kali ini sudah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, seperti memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif hingga penentuan UMP berdasarkan rentang ataupun range. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Kepala BMKG menyampaikan saat ini ada 3 siklon yang berada di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi mempengaruhi cuaca. BMKG menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau perkembangan ketiganya. Indonesia saat ini sedang berada di bawah pengaruh 3 fenomena siklon yang juga berpotensi memengaruhi cuaca di berbagai wilayah. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan ketiganya adalah siklon Bakung di bibit siklon 93S dan juga bibit siklon 95S. Siklon Bakung yang berkembang di barat daya Lampung bergerak menjauhi Indonesia namun statusnya naik dari kategori 1 ke kategori 2. BMKG memperingatkan bahwa siklon tropis Senyar yang sebelumnya menimbulkan cuaca ekstrim Sumatera hanya tercatat kategori 1 dan juga prediksi menunjukkan siklon Bakung bisa mendekati wilayah Indonesia dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Kepala BMKG menjelaskan bahwa bibit siklon 93S terpantau di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, sementara bibit siklon 95S muncul di selatan Papua. Menurut Faisal, keberadaan ketiga siklon ini meningkatkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, sekaligus meningkatkan risiko gelombang tinggi di perairan sekitarnya. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan mempengaruhi kondisi curah hujan. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Indonesia ditunjuk oleh WMO untuk menjadi Tropical Cyclone Warning Center. Bahkan sempat tercatat pada 14 Desember dia masuk ke kategori 3 dengan kecepatan angin mencapai 65 knot. Ini sangat berbahaya, tapi kemudian turun lagi ke kategori 2 dan sekarang harapannya sudah mendekat ke kategori 1. Meski dikepung 3 siklon, Indonesia tidak menghadapi situasi ini sendirian. Faisal menyebut Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia sebagai Tropical Cyclone Warning Center dan juga terus berkoordinasi dengan Australia, Jepang, dan India untuk memantau perkembangan siklon tropis Bakung yang mendekati wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam sidang kabinet, Kepala BMKG menyampaikan telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau gempa dan juga tsunami. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrim dan mitigasi bencana. Dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember, Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan bahwa BMKG telah memasang lebih dari 10.000 detektor untuk memantau cuaca, gempa bumi, dan potensi tsunami. Alat-alat ini dipantau melalui 191 stasiun UPT di seluruh Indonesia. Faisal menyebut sepanjang 2025 tercatat lebih dari 40.000 gempa, dengan 917 diantaranya dirasakan warga dan 24 bersifat merusak. Selain itu, BMKG juga memasang 38 lightning detector untuk memantau lokasi dan intensitas petir. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan cuaca dan fenomena alam yang berpotensi membahayakan masyarakat. Ini terpantau di UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia. Dengan 10.000 lebih aloptama yang memantau kondisi cuaca dan gempa tsunami. Kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana, kapan, akibat dari kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. BMKG juga tengah mengembangkan sistem perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact-based forecast. Sistem ini tidak hanya menyajikan perakiraan cuaca, tetapi juga memperhitungkan resiko, keterpaparan, dan kerentanan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi. Sistem IBF merupakan implementasi panduan dari WMO dan kerangka pengurangan risiko bencana global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkap berencana akan membangun perguruan tinggi negeri atau PTN di daerah otonom baru di Papua. Dan hal itu merupakan programnya dalam percepatan pembangunan Papua. Mendikbudristek Brian Yuliarto mengungkapkan rencana pembangunan perguruan tinggi negeri atau PTN di daerah otonom baru di Papua. Hal itu merupakan programnya dalam percepatan pembangunan Papua. Brian menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melihat lokasi. Brian turut didampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana. Nanti lihat
apa yang pendidikan tinggi bisa lakukan. Tentu kita memiliki perencanaan ya. Beberapa 3 provinsi di Papua itu belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kita akan lihat seperti apa yang mungkin untuk dibangun di PTN. Daerah itu di mana aja Pak? Papua apa Pak? Papua Tengah ya, Papua Pegunungan, satu lagi Papua Barat Daya kalau nggak salah. Untuk tenaga pengajarnya sendiri Pak? Ya nanti kita lihat, tentu kita berharap sumber daya manusia yang berasal dari Papua bisa menjadi dosen juga. Dalam pertemuan itu, seluruh kepala daerah di Papua juga hadir. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 2.500 satuan pelayanan pengamanan gizi beroperasi di Papua pada HUT RI ke-81. Program ini ditujukan untuk memperluas akses gizi termasuk di wilayah terpencil bagi sekitar 750.000 masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Gizi Nasional mengoperasikan 2.500 satuan pelayanan pengamanan gizi di Papua pada HUT RI ke-81 17 Agustus 2026. Target ini disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara pada Selasa 16 Desember sebagai upaya memperluas akses gizi bagi masyarakat. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan dari 2.500 SPPG tersebut, sekitar 1.400 akan berada di wilayah terpencil Papua. Saat ini Papua baru memiliki 179 SPPG yang tersebar di 6 provinsi, sehingga target ini merupakan peningkatan signifikan. Presiden Prabowo menyadari tantangan geografis, namun berharap seluruh SPPG dapat berfungsi penuh paling lambat 5 bulan setelah Maret 2026. Yang jelas kita berharap kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Ya, Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi. Siap Pak Presiden. Ya. 750.000 itu kalau di Jawa kan 7,5 triliun. Jadi untuk di Papua ada kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun Pak, uang badan gizi akan turun ke Papua. BGN optimistis target tercapai seiring minat investor yang tinggi untuk membangun SPPG di wilayah timur Indonesia. Seluruh fasilitas ini diproyeksikan melayani sekitar 750.000 penerima manfaat. Meski biaya operasional di Papua diperkirakan 3 kali lipat dibanding Jawa karena tingginya biaya logistik dan bahan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang mendorong Papua mencapai swasembada energi. Kepala negara menekankan pemanfaatan tenaga surya dan air untuk daerah-daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto menekankan Papua harus mencapai swasembada energi selain swasembada pangan. Ia meyakini Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan menginginkan hasil energi yang diproduksi di daerah itu dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara Jakarta pada 16 Desember 2025. Prabowo mendorong daerah terpencil di Papua memanfaatkan energi alternatif seperti tenaga surya dan air. Teknologi ini kini lebih murah dan terjangkau sehingga setiap wilayah bisa mandiri secara energi tanpa terlalu bergantung pada pengiriman BBM dari luar. Ia juga mendorong pengembangan tanaman lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk mendukung produksi BBM mandiri. Swasembada pangan dan energi diharapkan bisa menghemat ratusan triliun rupiah dana subsidi dan mengurangi ketergantungan impor BBM yang pada 2025 mencapai 520 triliun. Presiden Prabowo menargetkan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan Indonesia bisa berhenti mengimpor bensin, sehingga setiap kabupaten berpotensi memiliki tambahan anggaran hingga 1 triliun rupiah untuk pembangunan daerah. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Sehingga kita rencanakan
dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya ketahanan pangan hingga tingkat desa sebagai pelajaran dari berbagai bencana. Kepala negara mendorong pembangunan lumbung pangan berjenjang dari desa hingga nasional, khususnya di Papua. Saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Papua dan unsur KEPP OKP di Istana Negara pada Selasa 16 Desember, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketahanan pangan berlapis hingga tingkat desa sebagai pelajaran dari berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo menyinggung bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai pengingat bahwa daya tahan suatu wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan pangan ketika akses dan komunikasi terputus. Karena itu, Kepala Negara mendorong pembangunan sistem lumbung pangan secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah. Menurut Kepala Negara, ketahanan pangan merupakan fondasi utama keberlangsungan bangsa dan peradaban. Ia juga menaruh perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Papua yang harus dilakukan secara menyeluruh di semua bidang, dengan ketahanan pangan sebagai pilar utamanya. Kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Saya Dewi Mandik, terima kasih sudah menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Dan terima kasih, sampai jumpa.